Halo Capricorn, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, Capricorn langsung aja ke reading kamu. Di sini aku lihat untuk keuangan dulu ya. Jadi keuangan kamu nih bagus banget ya, sangat 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 bagus ya. Aku lihat memang ada 3 zodiak yang akan sangat sukses di tahun ini, yaitu kamu, Capricorn, Scorpio, dan juga Cancer ya. Secara finansial kalian itu yang paling di atas ya di antara semua zodiak. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Oke, aku juga lihat ada yang dapat uang banyak, jadi bisa traveling, jalan-jalan, pindah rumah gitu ya, pindah kota gitu. Tapi hati-hati karena aku lihat di sini ada seorang wanita yang agak licik gitu ya, dan dia di sini ingin manfaatin kamu terutama soal uang ya. Jadi ini mungkin orang terdekat kamu ya, bisa keluarga, bisa teman gitu ya, rekan kerja gitu. Dan di sini dia ingin manfaatin kamu karena dia ngelihat kamu nunjukin sesuatu gitu, mungkin uang kamu atau kamu ngomong soal naik jabatan, kamu udah sukses, kamu ngomong soal uang. Nah, di situ dia berpikirnya kamu pasti punya banyak uang gitu ya, dan dengan begitu dia pikir, oh kayaknya orang ini bisa deh aku manfaatin gitu ya. Tapi sayangnya aku lihat Capricorn juga pintar gitu ya, jadi dia nggak segampang itu bisa menipu kamu ya. Yang jelas aku lihat dia perempuan. Oke, lanjut lagi di sini, entah kenapa aku lihat ada yang diblokir gitu ya gara-gara hubungan cinta segitiga ya. Jadi ada orang ketiga di sini ya. Entah siapa yang selingkuh, yang jelas pasti ada yang sakit hati ya. Karena ada yang meninggalkan kamu demi orang lain ya. Atau mungkin akhirnya kamu ketahuan kalau pasangan kamu tuh panggil sayang-sayang sama orang lain gitu ya, dan itu yang membuat kalian tuh memutuskan untuk pisah. Mungkin mantan ingin kembali lagi, tapi aku lihat dia tidak 100% tulus gitu ya, karena walaupun dia balik lagi, dia tuh kayak masih punya cadangan gitu ya. Kalau kamu menolak dia lagi, dia masih punya orang lain yang bisa 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 dimanfaatin juga gitu ya. Dia mungkin akan minta maaf dan bilang kalau dia tuh sudah berubah, tapi bohong gitu ya. Mantan kamu ini dia bukan orang yang suka komitmen ya, dia juga haus perhatian. Jadi satu aja tuh nggak cukup buat dia ya. Dan hubungan seperti ini tuh sangat-sangat toksik, karena dia akan selalu menghadirkan orang ketiga gitu ya. Mungkin untuk beberapa dari Capri yang pintar, aku lihat kalian memilih lebih baik move on ya. Aku sih sebenarnya tipe orang yang selalu kontra ya, kalau misalnya ada orang yang balikan lagi sama mantan yang jelas-jelas dia tahu kalau mantannya itu toksik ya. Tapi ya semua keputusan itu ada di tangan kalian ya. Apakah hubungan kalian bisa diperbaiki lagi? Ya bisa gitu ya, tapi ya yang negatif-negatifnya itu harus dirubah dulu gitu ya. Jadi dua-duanya harus sama-sama introspeksi diri masing-masing ya, sebelum kalian itu memutuskan untuk balikan lagi. Jadi belajar dari pengalaman kesalahan kemarin gitu. Dalam sebuah hubungan yang harmonis itu nggak boleh ada yang egois gitu ya, merasa saya yang paling benar, kamu salah gitu. Nggak akan berhasil ya hubungan seperti itu. Oke, anyway, untuk Capri yang baru mulai sebuah pekerjaan baru atau bisnis baru, usaha baru di tahun ini, aku lihat banyak uang ya yang datang ya. Jadi rezeki untuk kamu tuh selalu aja ada gitu ya, nggak pernah putus-putus gitu. Dan itu juga semua karena berkat doa-doa dari orang-orang terdekat kamu ya, keluarga kamu ya, terutama ibu kamu. Jadi harus ingat kalau misalnya kamu dapat rezeki lebih ya, bisalah ya dikasih gift untuk saudara-saudara, keluarga gitu ya, atau orang yang lebih membutuhkan ya.
Oke, lanjut lagi, gimana dengan percintaan kamu? Kalau kamu masih mikirin mantan, aku lihat hubungan ini akan sia-sia ya, nggak berhasil ya, nggak ada harapan lagi sama mantan. Mungkin kalaupun mantan kamu komunikasi lagi akan kamu tolak gitu ya. Oke, gimana dengan Capri yang sudah punya pasangan? Di sini aku lihat tadinya hubungan kalian tuh baik-baik aja gitu ya, tapi tiba-tiba ada ada satu hal yang terjadi gitu ya, dan hal itu membuat kalian tuh jadi konflik gitu ya, masalah, argumen. Dan untuk beberapa mungkin aku lihat di sini masalah kalian itu karena uang ya. Oke, kalau aku lihat sih ini masih sama kayak energi yang kemarin ya. Kalau nggak salah tuh kemarin di readingnya Capri juga aku ngomong kalau hubungan yang nggak balance gitu ya. Jadi salah satu berharap atau bergantung dengan yang lain gitu ya. Mungkin kamu itu bekerja tapi pasangan kamu nggak kerja gitu. Atau bisa juga vice versa ya, cross watcher. Oke, aku lihat di sini mungkin kamu punya pasangan itu yang boros gitu ya, kurang bertanggung jawab. Nah, di sini aku lihat Capri, kamu sebenarnya udah nggak tahan lagi gitu ya. Jadi kamu menunggu timingnya aja gitu. Kalau sampai dia ngelakuin satu kesalahan lagi, kamu akan pergi gitu ya. Oke, aku juga lihat mungkin kalau bukan soal uang, di sini ada yang menghadirkan orang ketiga ya. Jadi ada yang selingkuh. Jadi tentu saja akan ada yang sakit hati ya. Tapi entah kenapa di sini kalian sama-sama nggak mau berpisah, nggak bisa berpisah karena saling membutuhkan satu sama lain gitu ya. Sebenarnya hubungan ini bisa berhasil ya, asalkan kalian itu mau bersikap dewasa ya. Jadi duduk bersama ya, bicara dari hati ke hati, cari solusinya gimana ya. Jadi jangan terlalu membesar-besarkan masalah ya. Jangan ada yang egois dan merasa oh aku yang paling benar, kamu yang salah gitu, nggak boleh ya. Tapi coba sama-sama cari jalan tengahnya gimana gitu ya, biar hubungan ini bisa berhasil lagi ya. Oke, lanjut lagi, gimana dengan orang baru? Orang baru di sini sebenarnya ada yang suka sama kamu ya, suka banget sama kamu, tapi dia masih stalking kamu aja sih gitu ya. Jadi mungkin kamu juga sering posting sesuatu di media sosial dan dia suka nge-like gitu ya. Kalau kamu bikin story dia selalu nonton gitu ya. Pokoknya dia selalu kepoin kamu ya, nyari tahu semua tentang kamu, Capri. Dan di sini dia masih ingin mengamati kamu dulu karena dia nggak gampang percaya sama orang gitu ya, karena mungkin juga dulu dia pernah kecewa gitu ya. Jadi dia sekarang nggak mau kecewa lagi gitu. Oke, jadi dia itu belum healing ya. Jadi dia masih kebawa-bawa energi mantannya gitu ya. Takutnya kamu itu sama aja kayak mantannya dia gitu. Jadi mungkin dia akan ngetes kamu dulu gitu ya. So jual mahal seperti itu, sebelum dia benar-benar berani maju ya. Jadi kalau menurut aku sih ya pelan-pelan aja ya, kenali aja dulu satu sama lain kayak gimana, pelajari karakter dan sifat masing-masing ya. Tapi kalau aku lihat sih sebenarnya dia ini orangnya baik dan tulus ya. Tapi entah kenapa di sini rasanya kayak flat aja gitu ya, membosankan gitu. Dan Capri itu tipe orang yang cepat bosan gitu ya. Karena kalau terlalu lama menunggu gitu kan nggak enak juga gitu ya. Jadi mungkin aku lihat di sini beberapa dari Capri akan lebih memilih move on dan mencari yang baru. Mungkin mencari orang baru yang lebih dewasa gitu ya, dan benar-benar udah healing dari masa lalu ya, supaya nggak ada masalah lagi.
Oh ya, Capricorn ulang tahun ya, happy birthday ya. Semoga panjang umur, sehat selalu ya, sukses dalam karir dan cinta. Oke, Capricorn, aku rasa itu aja dulu. Terima kasih udah nonton, selalu jaga kesehatan, take care.